Kekunutan kepada Allah dalam konteks puasa tidak berhenti pada puasa sekedar tidak makan dan tidak minum. Tidak. Kekunutan kepada Allah dalam makna ketaatan dalam konteks puasa mesti seluruh indera dipuasakan, pikiran dipuasakan, dan hati dipuasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril musbil misyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu kamil. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah memenuhi kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan kita akan memenuhi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya, yakni mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya dikasih tema tentang kunut. Tadi judulnya kunut sebagai kunut dalam Al-Quran dan implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat. Judul itu saya kemudian ubah sedikit ya. Judulnya adalah kunut sebagai etika religi spiritual dalam Al-Quran. Biasanya istilah kunut ini secara sosial keagamaan kita mengenalnya sebagai doa kunut yang dibaca saat salat subuh, saat salat witir, atau di setiap salat 5 waktu ketika terjadi musibah atau bahaya yang kemudian kita sebut kunut nazilah. Tapi bukan itu stressing saya pada kesempatan hari ini. Yang saya ingin sampaikan adalah kunut dalam pengertian sebagai etika religius positif dalam perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 2 etika moralitas religius, yakni yang positif dengan yang negatif. Kunut salah satu etika religius yang sangat penting dan sangat positif yang mesti dimiliki oleh orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran, kata kunut ini ditemukan paling tidak 13 kali pada 8 surat. 13 kali pada 8 surat. Dan bentuk derivasinya itu banyak. Ada dalam bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Ada dalam bentuk kata kerja perintah. Dan selebihnya dalam bentuk isim fa'il. Jadi di sini menarik, Pak. Kunut itu lebih banyak disebutkan dalam, jadi satu dalam bentuk kata kerja sekarang dan akan datang, dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari'. Yang kedua, dia disebutkan dalam bentuk kata perintah atau dalam bahasa Arab disebut fi'il amr. Dan yang ketiga, dia disebut dalam bentuk isim. Menarik di sini, dia tidak disebut dalam bentuk isim dalam bentuk kata kerja lampau. Tapi dia dalam bentuk perintah dan dalam bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Ini mengisyaratkan makna bahwa kunut itu selamanya. Kunut itu mesti selamanya. Tidak ada istilah lampau, tapi dia sekarang dan akan datang.
Itu diperintahkan. Itu isyarat makna kira-kira yang bisa kita pahami dari penggunaan kata istilah kunut di dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, kunut itu berakar pada huruf qaf, nun, dan ta. Secara etimologis, makna pokok dia berarti ketaatan dan kebajikan dalam agama. Dari makna dasar ini, kita bisa memahami bahwa substansi dari makna kata kunut itu adalah kepatuhan, ketundukan, ketaatan, dan segala bentuk kebajikan. Itu disebut perilaku atau etika kunut. Secara leksikologis atau dalam makna kamus, kata kunut ini berarti antara lain mentaati Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi taat itu bukan cukup dengan taat, tapi ketaatan kepada Allah harus dibarengi dengan kesadaran akan kerendahan diri di hadapan Allah. Yang kedua, dia bermakna kokoh dalam menegakkan penghambaan atau ubudiyah. Kukuh, kuat dalam kesadaran ubudiyah di hadapan kesadaran akan keagungan dan kebesaran rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melasimkan ketaatan kepada Allah. Artinya dia daim, dia terus menerus. Atau dia juga berarti berdiri lama dalam salat dengan membaca doa kunut. Berdiri lama dalam salat dengan membaca doa kunut. Jadi doa kunut di dalam salat itu ada memang, ya. Tapi ulama berbeda pendapat. Kalau saya terus terang ingin katakan ini agak unik memang di masjid kita ini agak unik terkait dengan kunut. Keunikannya itu adalah kita biasa kunut nanti di malam Jumat kan? Itu salah satu bentuk keunikan. Kemudian kunut di selain malam Jumat tidak dilakukan. Yang kedua, kunut di awal Ramadan, salat subuh ya, bukan salat witir. Di awal Ramadan kunut sampai akhir Ramadan. Itu satu fenomena sosial keberagamaan yang terjadi di sekitar kita. Nah, nanti kita lihat pembahasannya bagaimana itu dari segi fikih. Kemudian kunut juga mengandung makna menghinakan diri di hadapan Allah. Kunut juga berarti wanita yang taat dan patuh kepada suaminya. Wanita yang setia pada suaminya. Jadi kunut ini salah satu karakter perempuan yang soleh. Kunut itu salah satu karakter perempuan yang soleh. Dan ini sulit cari sekarang. Saya tidak, kalau jamaah Masjid Istiqamah saya tidak. Yang kedua, kunut itu juga diartikan orang yang sedikit makannya. Dan terus-menerus menunaikan ibadah kepada Allah. Itu disebut kunut. Sekarang pertanyaannya, apa relevansinya sedikit makan dengan ibadah? Biasanya orang yang sedikit makan kuat ibadahnya. Dan biasanya orang yang selalu kenyang lamai ibadahnya. Ibadah yang banyak, ibadah tindroh. Kan itu yang ibadah tidur. Okay. Dari apa yang saya jelaskan dari segi kebahasaan, maka kita bisa memahami bahwa kunut itu sebenarnya keterhubungan dengan Allah yang sangat kuat dari seorang hamba kepada Allah.
Allah pada posisi yang dikunuti dan hamba pada posisi yang kunut. Dan kunut ini mencakup seluruh makna etika religius spiritual positif. Kepasrahan, kehinaan, ketundukan, kepatuhan. Nih, seperti itu. Yang menarik adalah terkait dengan kepasrahan kita dan ketundukan kita kepada Allah dalam konteks hubungannya dengan penciptaan kita dari tanah. Penciptaan kita dari tanah. Tanah kan seringkali diartikan dengan kehinaan. Tanah seringkali diartikan dengan kerendahan. Kalau dulu seperti kita tahu, iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa Adam itu lebih rendah dibanding dirinya yang tercipta dari tanah, lebih hina dibanding dirinya yang tercipta dari tanah. Tampaknya iblis tidak tahu bahwa penciptaan Adam dari tanah yang bermakna kerendahan dan kehinaan justru itu yang menjadi kekuatan dan kelebihan Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketika seseorang mengerti bahwa dia tercipta dalam kerendahan dan kehinaan dan dia menenggelamkan diri dalam kerendahan dan kehinaan dirinya, maka insya Allah dia akan melejit naik kepada ketinggian kepatuhan dan kekunutan kepada Allah. Saya kasih contoh. Kalau bapak tebar jagung tanpa ditanam, tumbuh tidak? Bisa tumbuh, bisa tidak. Kalau bapak tebar, bisa namakan ayam. Akhirnya tidak tumbuh. Kalaupun dia tumbuh, tumbuhnya tidak kuat. Tapi kalau bapak tanam itu jagung di dalam tanah, dia akan tumbuh dengan baik dan tidak akan pernah dimakan ayam. Ya, ini mengisyaratkan makna kalau orang menanam dirinya sedalam-dalamnya dalam kesadaran akan kerendahan dan kehinaan dirinya, maka dia akan menyadari keagungan dan kebesaran Allah. Ini yang disebut dalam ilmu tasawuf zillul ubudiyah liizzatir rububiyah. Kalau mau salatnya bagus, sebelum takbir tenggelamkan dirimu dalam kesadaran kehinaan dan kerendahanmu sebagai hamba Allah yang sedang menghadap kepada Allah yang memiliki keagungan dan keperkasaan rububiyah. Itu. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Itu salah satu makna daripada kunut yang sangat dalam. Kita lihat ayat-ayat kunut. Di antaranya adalah surah Ar-Rum ayat 26. Di situ disebut walahu man fis samawati wal ardh kullun lahu qanitin. Milik Allah lah man. Perhatikan kata man. Siapa fis samawati, di langit-langit, wal ardh, dan di tanah. Kullun lahu qanitun. Semuanya kepada Allah berkarakter, bersikap kunut. Tapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 116 itu kalimatnya sama. Lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Bedanya hanya sedikit. Kata man dan kata lahu. Kata man dan kata man. Jadi di sini di ayat yang kedua dia tidak menggunakan kata man, tapi dia menggunakan kata ma. Lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Kalau di ayat pertama dia mengatakan lahu man fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Apa bedanya? Satu kata man,
satu kata ma. Kalau dia menggunakan kata man, maka yang dia maksud Allah adalah miliknya Allah semua yang berakal di langit dan di bumi. Siapa makhluk yang berakal di situ? Malaikat, jin, manusia. Tiga ini. Malaikat, jin, manusia. Tapi ketika Tuhan mengatakan lahuma, siapa yang dimaksud berakal di situ? Ya, siapa yang dimaksud ma? Ma itu adalah makhluk yang tidak berakal. Tumbuhan, bebatuan, air, apa saja yang tidak berakal. Artinya, kita ingin mengatakan bahwa baik makhluk itu berakal atau tidak berakal, salah satu karakter yang mesti hadir dalam dirinya adalah karakter kunut. Patuh, tunduk, taat, merendah sehina-hinanya di hadapan Allah. Pertanyaannya, kenapa mesti merendah sehina-hinanya di hadapan Allah? Nanti akan dijawab dengan pada ayat yang lain. Dari sini Bapak sekalian, saya mengatakan bahwa kunut itu ada dua. Kunut yang keadaannya terpaksa dan kunut yang keadaannya pilihan. Kunut yang keadaannya terpaksa disebut dengan amrun takwini. Sementara kunut dalam keadaan pilihan disebut amrun tasri'i. Amrun tasri'i. Urusan syariat. Yang tadi urusan pembentukan. Takwini. Dalam konteks takwini, seluruh makhluk yang tidak berakal itu kunut secara takwini kepada Allah. Dalam urusan sebagian manusia sebagai makhluk yang berakal, itu juga ada yang takwini, manusia ada yang tasri'i. Jadi kekunutan manusia kepada Allah ada yang takwini, yang bukan pilihan, yang terpaksa, mesti begitu, dan ada yang tasri'i, yang mesti pilihan. Saya kasih contoh. Kunut, kepatuhan, ketaatan, ketundukan yang takwini, yang terpaksa. Kita tidak bisa menolak kalau kematian itu sudah datang. Ya toh? Tidak ada pilihan. Mau tambah, mau kurangi. Tidak ada pilihan. Yang kedua, kita tidak bisa menolak ketika Allah menetapkan sesuatu kepada kita di mana kita tidak punya kuasa untuk memilih. Bapak bisa menolak jadi laki-laki? Tidak. Seperti juga perempuan tidak bisa menolak jadi perempuan. Ini namanya ketaatan menerima sebagai laki-laki dan ketaatan menerima sebagai perempuan itu amrun takwini, kunut dalam makna takwini. Tapi kunut dalam makna tasri'i itu ada pilihan di situ. Bapak dikasih kesempatan untuk memilih mau beragama Islam atau tidak. Maka disebut la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bapak mau taat, mau salat, mau tidak ada paksaan. Itu namanya amrun tasri'i. Dia urusan yang disyariatkan dan manusia diberi kesempatan untuk memilih. Tapi ingat, setiap pilihan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak memilih hidup bersama agama, rewardnya ada. Tapi kalau Bapak hidup dengan mematikan agama, punishmentnya ada. Nih, itu saja ketegasannya. Nah, Ramadan sebenarnya untuk kita terlatih untuk bisa menghidupkan kehidupan kita dengan agama, bukan menghidup tanpa agama. Tapi ada satu menarik perkataannya Syekh Jalaluddin Rumi, dia mengatakan begini, Pak.
Ini menggelitik saya waktu saya baca di puisi Ibu Rumi itu. Dia bilang begini, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan. Sama enggak? Tapi Rumi bertanya, kenapa penyikapan kita terhadap Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan berbeda dengan penyikapan kita terhadap Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan? Beda kan? Gitu ya? Maksudnya Rumi, dia ingin mengatakan bahwa pelatihan spiritual yang dilakukan di bulan Ramadan mestinya itu berlanjut pasca Ramadan hingga masuk Ramadan akan datang. Makanya Nabi bilang begini, "Lau ya'lamul 'abdu", sekiranya seorang hamba tahu ma fi Ramadan, apa yang ada pada bulan Ramadan, lawattu Ramadana sana, maka dia berharap Ramadan itu 1 tahun, bukan 1 bulan. Kira-kira kalau Ramadan 1 tahun bagaimana, Pak? Hah? Bosan tidak? Tergantung iman kita. Kalau imannya orang bagus, insyaallah dia inginkan. Tapi kalau imannya orang tidak bagus, tidak mau dia 1 tahun. Paling dia bilang, sesat atau 1 tahun puasa terus. Tapi makna hadis ini ingin mengatakan, carilah rahasia yang Allah titip pada bulan Ramadan. Kalau kau tahu rahasia itu dan kau miliki dan kau dapatkan selama pelatihanmu di bulan Ramadan secara spiritual, maka insya Allah nilai puasamu, nilai salatmu, nilai ibadahmu di bulan Ramadan itu akan berlanjut di luar Ramadan meskipun tidak persis sama dengan di Ramadan. Saya kasih contoh. Adakah puasa Ramadan di luar Ramadan? Tidak ada toh. Puasa Ramadan itu hanya di bulan Ramadan, 29 sampai 30 hari. Tapi orang yang puasanya benar-benar puasa, maka meskipun dia makan, meskipun dia minum, meskipun dia bersenang-senang, dia dihitung berpuasa. Dari mana itu disyaratkan? Ayatnya surah Maryam ayat 26. Allah bilang kepada Maryam alaihissalam, "Ya Maryam, kuli wasrabi wa qarri ainan." Hai Maryam, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Lalu Allah bilang, kalau datang kepadamu seseorang, maka katakan kepada dia, "Inni nazartu lirrahmani sauman." Sesungguhnya saya bernasar kepada Tuhanku yang Maha Kasih berpuasa. Puasa apa yang dimaksud? Puasa yang dimaksud Maryam adalah falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang manusia pun. Maka yang dimaksud Maryam di situ adalah puasa bicara. Yang menarik, puasa bicara ini itu disebut dalam makna sauman. Tapi puasa siam, puasa yang perut dan puasa di bawah perut disebut dengan istilah siaman. Itu disebutkan 8 kali atau 9 kali dalam Al-Quran dalam 7 surah. Artinya apa? Puasa siam adalah puasa sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak itu. Tapi puasa dalam makna saum bukan saja itu, tapi juga puasa ini. Maka ada orang, Pak, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hubungan badan, tapi tidak dihitung berpuasa. Ada orang, dia makan, dia minum, dia melakukan hubungan badan, tapi dihitung dia berpuasa. Kenapa? Nah, jaga mulutnya. Nah, jaga matanya.
nak jaga telinganya, nak jaga kakinya, nak jaga tangannya, tidak melakukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kekunutan kepada Allah dalam konteks puasa tidak berhenti pada puasa sekedar tidak makan dan tidak minum. Tidak. Kekunutan kepada Allah dalam makna ketaatan dalam konteks puasa mesti seluruh indera dipuasakan, pikiran dipuasakan, dan hati dipuasakan. Puncak kekunutan dalam makna puasa adalah ketika hati berpuasa. Pertanyaannya, bagaimana puasanya hati? Puasanya hati kalau dia sudah kosong dari selain Allah. Nah, ini mah berat ini. Tidak gampang ini. Sebenarnya kalau kita mau hakikatnya puasa, ada 3 tahapan, Pak. Hakikatnya puasa ini. Dalam konteks manapun. Pertama, hakikat puasa yang pertama adalah gerakan pengosongan. Hakikat puasa yang kedua adalah gerakan pengisian. Kalau sudah terjadi pengosongan, lalu ada pengisian, maka ada namanya gerakan lahirnya kesadaran penampakan ilahi dalam setiap al-qaul, dalam setiap ciptaan. Saya kasih contoh. Kalau Bapak tiup seruling, saya sering enak mengambil contoh seruling. Kalau Jalaluddin Rumi itu ada bukunya tentang seruling. Bahkan di syair Masnawi yang pertama, Jalaluddin Rumi itu pembahasan pertama tentang seruling. Kalau seruling itu yang dari bambu berisi, bisa enggak keluar suara indah? Hah? Tidak tuh. Tapi kalau dia dikosongkan, keluar enggak? Kalau perut ini dan di bawah perut dan seluruh unsur nafsu dikosongkan, dilemahkan, maka insya Allah hati terbuka untuk diisi makna-makna spiritual ilahi. Hati terbuka untuk diisi makna-makna spiritual ilahi. Hati terbuka untuk menerima makna-makna Quran yang terus turun dan tidak pernah berhenti turun. Ketika hati sudah terbuka untuk menerima itu setelah dikosongkan oleh pengaruh hawa nafsu dan iblis, maka insya Allah semua yang dia lihat lahir keterhubungan dengan Allah. Itu yang saya maksud melahirkan kesadaran penampakan ilahi kapanpun, dimanapun, pada apapun, pada siapapun. Jadi itu tahapannya. Pengosongan, pengisian, kesadaran akan kehadiran ilahi pada apapun. Nah, kita masuk terkait dengan ayat selanjutnya. Tentang kunut dalam konteks salat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 itu Allah berfirman, dan ini sudah hafal semua ini. Hafizu ala salawat was salatil wusta. Peliharalah salat-salat dan salat wusta. Lalu Tuhan bilang, wa qumu lillahi qanitin. Dan dirikanlah salat, berdirilah di hadapan Allah ketika engkau salat betul-betul lillah, dalam keadaan engkau merendahkan diri, dalam keadaan engkau menghinakan diri, dalam penuh kepatuhan, dalam penuh ketaatan dan penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud qanitin. Jadi kalau orang salat mesti ditegakkan dengan karakter kunut. Dengan karakter kunut. Sekarang pertanyaannya. Ada 2 perintah di sini. Pertama, perintah memelihara salat. Memelihara salat tidak cukup dengan hanya memelihara. Tapi juga dalam pemeliharaan ada
mesti karakter kunut. Karakter kunut. Yakni tunduk, patuh, penuh kerendahan, penuh kesadaran akan kehinaan, dan kerinduan kepada Allah. Sehingga salat itu dilakukan dengan penuh kehusuan dan keikhlasan kepada Allah. Itu yang dimaksud kumu lillahi qanitin. Yang menarik adalah di sini disebut salatil wusta. Yang mana yang dimaksud jagalah salat pertengahan. Rata-rata yang sampai kepada kita, salat pertengahan itu adalah salat apa? Salat asar. Salat asar yang dimaksud salat pertengahan. Berdasarkan hadis Nabi. Tapi kalau ayat ini diperhatikan asbabun nusulnya, maka yang dimaksud salat pertengahan bukan salat asar, tapi salat duhur. Karena ayat ini turun ketika Nabi salat duhur, hanya 2 saf. Sahabat kurang ikut salat. Ada yang sebagian tidur di rumahnya, ada sebagian yang masih berbisnis. Maka Allah bilang, turunkan ini, jaga salat 5 waktumu dan salat wusta. Jaga salat 5 waktumu dan salat wusta. Maka yang dimaksud salat wusta itu adalah salat duhur dalam konteks asbabun nusul. Tapi ulama juga mengatakan salat wusta itu para sahabat berkata salat subuh. Kenapa salat subuh disebut salat wusta? Nah, sahabat bakta lagi. Sahabat berat. Banyak orang tidak bisa salat subuh. Ada lagi yang mengatakan salat wusta itu salat isya. Kenapa? Salat isya itu bagi orang munafik susah. Maka selalu diundur-undur. Akhirnya tidak sembahyang. Ada juga mengatakan salat maghrib. Kenapa salat maghrib? Karena capek bekerja sampai asar. Akhirnya sempit waktunya, terlewatkan. Maka kita bisa berkata yang dimaksud salat wusta itu bagian dari salat 5 waktu. Mungkin kita bertanya, kenapa diulangi? Kan sudah termasuk dalam makna salawat. Kenapa ditekankan pada salat wusta? Dalam kaidah ilmu balaghah itu disebutkan sikrul khas ba'dal am. Disebutkan yang khusus setelah yang umum. Apa maknanya? Itu penegasan dari Allah. Jadi 2 kali Allah bilang, jaga salat 5 waktumu dan salat wusta. Ketika dia sebut salat wusta, maka setiap 5 waktu itu jaga. Jadi jaga duhurmu, jaga asarmu, jaga dan sebagainya. 5 waktu. Jadi 2 kali perintah. Tapi yang menarik, terjemahannya Abdul Qadir Jailani dalam kitab tafsirnya, itu dia mengatakan salat wusta itu sempajanna atiyah. Sempajanna atiyah. Bagi Abdul Qadir Jailani, hati itu berada di pertengahan dalam tubuh, baik dari atas maupun dari bawah. Hati itu pertengahan, baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Maka yang dia maksud ini sempajanna hati. Jadi Tuhan mengatakan, jaga sembahyang 5 waktumu dan jaga sempajanna hati. Pertanyaannya, apa hakikatnya sempajanna hati? Hakikatnya sempajanna hati terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh kerendahan, kehinaan, kekunutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti dijaga. Apa bedanya lagi sempajanna hati dengan sementara sempajang salawat ini yang dimaksud oleh Abdul Qadir Jailani sempajanna tubuhe. Sempajanna tubuh itu salat 5 waktu tadi. Dan salat 5 waktu itu terbatas waktunya, terbatas ruangnya. Bapak tidak bisa salat duhur di waktu subuh sekarang. Bapak tidak salat isra di waktu maghrib, ya toh? Tapi Bapak juga tidak boleh salat isra sebelum 10 sampai 15 menit setelah terbit.
Seringkali orang salat isra masih di waktu haram. Seringkali orang salat isra masih di waktu haram. Tidak boleh. Karena bukan waktunya. Jadi harus jelas waktunya. Baru dia bisa lakukan. Jadi yang dimaksud sempajangna atiye, sembajang yang tidak terbatas oleh ruang dan tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun. Sama tadi, puasa dalam makna hakikat, dalam makna tarekat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak. Kapanpun mesti berpuasa. Tapi ini susah diterima, Pak, bagi orang yang tidak punya pemahaman. Saya kemarin bawakan ini di suatu masjid dan dicoba tidak mau diterima oleh saudara seorang yang merasa dia profesor lah begitu. Tapi dia bukan profesor dalam bidang agama. Lalu dia bilang, kita tidak tahu bahasa Arab. Ya, kalau sudah tidak tahu bahasa Arab, terimalah apa yang saya sampaikan karena saya tahu bahasa Arab. Tapi saya tidak bilang begitu. Karena saya tidak sopan kalau saya bilang begitu. Gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan, wa qumu lillah, dirikanlah salat ini, baik salat 5 waktu maupun salat dalam makna hati, kunut dalam karakter betul-betul merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Imam Ali mengajarkan Bapak sekalian, sebelum kau takbir, baca lalui ini, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bertawajjuh kepadamu dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya mengkaji tentang zillul ubudiyah dan izzatul rububiyah, kemudian saya memahami saya harus menghadirkan kesadaran, aku sembahyang, aku menghadap kepadamu ya Allah dengan mengikuti Muhammad, dengan kesendaran kerendahan diriku, kehinaan diriku di hadapan keagungan dan kebesaranmu. Lalu saya bilang, Allahu Akbar. Nyambung. Yang terakhir sekali, kunut itu diperintahkan secara khusus kepada Maryam alaihissalam dan diperintahkan juga kepada para istri Nabi. Kepada Maryam itu disebut, ya Maryam uqnuti li rabbik. Hai Maryam, kunutlah kepada Rabbmu. Wasjudi warkai ma'ar raki. Sujudlah, salatlah dan rukuklah. Salatlah dan rukuklah. Maksudnya itu ruku di sini berjamaahlah. Tapi dia bilang uqnuti, kunutlah. Artinya dalam rukukmu kunut, dalam jamaahmu kunut. Ada orang bilang susah kiwusuk kalau jamaah. Belum sempurna bacaannya rukuk imam. Ya tak? Memang kalau kita mau sempurnakan bacaan itu sudah diwakili sama imam. Jadi biar kita sudah sempurna bacaan, yang penting Bapak baca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali, tangeram pengalat Allah, jangan dikasih cukup 3 kali kalau sujud di imam, sujud di imam. Kita tidak, sujud di imam masih orang ruku imam. Allahu Akbar, ruku imam ini. Nah baca dulu Al-Fatihah kalau ruku. Ya tidak mendapat di ruku. Akhirnya harus lambat. Mestinya sujud ruku saja. Meskipun belum baca Al-Fatihah. Karena itu Maryam disebut Al-Qanitin, hamba yang kunut. Ini menarik di sini. Dalam ayat ini, wa kanat minal qanitin. Mestinya dalam konteks Maryam ini dia disebut wa kanat minal qanitat. Tapi kenapa dia menggunakan kata qanitin untuk muzakkar salim, bukan muannas salim, padahal Maryam perempuan? Jawabannya adalah karena keluarganya Maryam itu semuanya adalah orang yang berkarakter kunut. Kunut itu juga mesti dimiliki oleh istri sebagai karakter istri yang saleh. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan di situ, "As-salihatu
kanitat. Istri yang saleh itu yang kunut kepada suaminya, yang taat kepada Allah dan refleksi ketaatan kepada Allah, refleksi taat kepada suaminya. Pesan saya untuk para istri, ajaran istri hadir, kita beritahu istri nanti ya Pak. Pertama, jangan melawan, jangan pamer, jangan menonjol, dan jangan menyombongkan diri. Kalau ini dimiliki oleh seorang istri, aman rumah tangga. Pasti suaminya juga mau begitu. Bahkan istrinya Nabi pun ditegur sama Allah. Dia mengatakan begini, "Wa man yaqtut minkunna lillahi wa rasuli." Siapa di antara kalian wahai para istri Nabi kunut kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'malu salihan, dan beramal saleh, Allah kasih pahala 2 kali lipat. Tapi kalau Allah bilang, asa rabbuhu an tallakunna, an yubadilahu azwajan khairan minkunna. Kalau kamu tidak taat kepada Muhammad SAW, maka boleh jadi kalian akan ditalak oleh Nabi dan digantikan yang lebih baik dari kalian, yakni istri-istri yang mukminat, dia muslim, dia mukmin, kanitat, lagi kunut. Jadi penyebutan muslimatin, mukminatin, kanitatin itu tidak bisa terpisah satu sama lain, satu kesatuan. Saya kira ini yang saya sampaikan tentang kunut. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.